Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata bahwa ada satu surah yang ada di dalam Al-Quran yang seandainya hanya satu surah itu yang turun kepada manusia dan diamalkan, maka cukuplah baginya keselamatan dunia dan akhirat. Surah yang dimaksudkan itu adalah surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kandungan ayat ini sangat luar biasa. Wal 'asri demi masa, demi waktu asar. Kenapa waktu asar yang disebutkan? Karena di dalam waktu asar ini manusia banyak kesibukan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dalam segala pekerjaan, profesi, manusia dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, setelah beriman beramal saleh. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini mengandung tiga hal. Illa alladziina aamanu itu mengandung akidah, tauhid. Iman itu terbagi tiga. Ada iman yang tidak berkurang dan tidak bertambah. Itulah imannya malaikat. Ada malaikat yang disuruh sujud, maka dia sujud sampai hari kiamat. Ada yang disuruh rukuk, dia rukuk saja. Ada yang disuruh berdiri, dia pun berdiri. Seperti itulah imannya malaikat. Dia tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Iman yang kedua adalah yazidu wa la yanqus. Imannya terus bertambah tetapi tidak berkurang. Itulah imannya para nabi dan rasul, selalu bertambah, sehingga ujian apapun yang Allah berikan, ujian itu semakin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam keadaan sedih. Kenapa Nabi sedih? Ketika meninggal dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah meninggal Abu Thalib, Amrayna Nabi. Fala fi aruna, ketika Nabi diuji, ketika Nabi dihalangi dan diganggu, Abu Thalib lah yang melindunginya pada saat itu. Namanya Fala fi aruna. Yang kedua yang meninggal adalah Khadijah. Malah masalah Nabi tak riwayat mati Nabi Dina. Biasanya Khadijah. Kira-kira dari pilih Pak mati Bedita masalah atau tidak? Ada suami ketika
Ini akan dimasuk banyak tulisan apa. Tapi yang jelas, Andri Urutan disekta pada saat itu marah. Kenapa ada buaya yang meninggal? Ternyata dia itu mengikuti perkataan orang yang lagi kesurupan. Lalu yang kesurupan ini kemudian berkata, itu adalah saudara kamu yang meninggal. Padahal dari sisi agama tidak mungkin. Dari sisi kedokteran itu juga tidak mungkin. Tidak mungkin manusia melahirkan binatang. Ini yang perlu kita pahami. Tidak mungkin manusia melahirkan binatang kecuali ada orang yang memang diazab oleh Allah karena begitu banyaknya dosa. Misalnya ada anak-anak di daerah Sumatera, separuh tubuhnya manusia dan separuh tubuhnya itu adalah seperti ikan. Ketika dibawa naik panas, ketika dibawa turun juga panas. Kenapa begitu modelnya? Karena si anak ini minta kepada ibunya untuk dibelikan HP. Tolak sama HP. Tetapi ibunya tidak bisa membelikan karena memang ekonomi yang tidak baik. Ketika ibunya lagi sholat, tak boleh itu. Coba ya, akhirnya disiksa. Maka dijadikanlah sepotong tubuhnya seperti ikan. Itu siksaan. Tetapi dalam dunia manusia, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin. Nah, sampai akhir. Padahal yang syariat disalatkan jenazahnya itu adalah manusia. Termasuk yang biasa dari kok macam di maghrib manusia kemaluan tahu. Girman we, ini kilo, ini manwe, ini bebe, ini kesakai, ini ini Manila. Akhirnya kau lakukan akan dia ini sebelumnya. Dan karena dia mengirim pulau ke mana? Padahal kita tidak pernah membaca sebuah buku atau belajar tentang tata cara wudhu ayam, tata cara wudhu kambing. Nah, itu hanya berasal dari bahasa jenne, dari bahasa bahasa artinya air maknanya bersihkanlah ayam itu, jangan sampai dia kotor, bersihkan dari kotoran agar saat imam menyembelihnya itu tidak mengotori pakaian imam. Bukan makna jenne sebagaimana manusia berwudu, karena syariat itu hanya untuk manusia, bukan binatang. Itu makna yang kedua. Yang ketiga adalah akhlak, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Cukup ini ayat kata Imam Syafi'i diamalkan orang beriman lalu beramal saleh, lalu saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, kebenaran. Karena itu nasihat menasihati Bapak Ibu ternyata bukan hanya manusia dinasihati. Nabi pun sering didatangi oleh malaikat Jibril dan diberikan nasihat. Ada banyak hadis yang mengungkapkan itu, bagaimana malaikat Jibril sering mendatangi Nabi SAW lalu memberikan nasihat. Misalnya, maka cerita Muhammad SAW, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu saya ja'alul warisan. Malaikat Jibril senantiasa mendatangiku agar aku berbuat baik terhadap tetangga, sehingga sampai aku mengira tetangga itu bisa menerima warisan. Nabi pun dinasihati oleh Jibril. Nasihat yang lain, mazala Jibril yusini bin nisa'i hatta zanantu annahu sayuharrimu qalaqahunna. Malaikat Jibril sering datang kepada aku memberi nasihat, wahai Muhammad, berbuat baiklah terhadap istrimu, sampai aku mengira istri itu haram untuk ditahan. Nabi pun dinasihati untuk berbuat baik terhadap istrinya, sehingga Nabi pun kemudian mengungkapkan khairukum khairukum min ahlihi wa ana khairukum min ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik di antara keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Karenanya Nabi
Tapi aku makan kaya nak juga tinggi pada lepas surah bicara satu maka insya Allah dia akan mati. Nabi tahu ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kadang-kadang Pak Ustaz tadi ini sama kadang-kadang ganti-ganti gue kan, wahai istriku yang tadi sama kadang-kadang tentu setiap manusia pasti ada kelebihan. Wahai istriku yang rambutnya seperti sutra banyak yang warna putih, ternyata sudah berubah, ternyata makin marah dia. Nabi tahu itu, sehingga Nabi SAW adalah yang terbaik terhadap istrinya. Datang lagi mereka Jibril yang masalah Jibril yusini bisiwa, bahkan Nabi mereka Jibril datang kepada aku memberi nasihat agar aku senantiasa bersiwak, sampai siwak pun Nabi dinasihati. Hatta sanantu annahu fariidhah, sampai aku kemudian menganggap
si perempuan